Oke, kita akan masuk ke dalam hal-hal yang penting atau dikatakan hal-hal yang akan kita pelajari yang jauh lebih pokok ya, jadi inti daripada Perjanjian Baru karena tema-tema Perjanjian Baru itu kan sangat besar dan banyak. Nah, kita akan melihat dalam bahasa Inggrisnya itu New Testament Theological Interpretation ya. Nah, kita kalau memang ini nanti bisa 14 kali pertemuan, nah nanti ada ujian 1 kali 2 kali ya sekitar 16. Kalau semuanya 14 nanti jadi 12 ya. Kita atur aja. Ini ada 5 pokok pikiran. Jadi pertemuan hari ini kita akan bahas tentang hal-hal penting tentang menafsirkan Alkitab ya. Nanti kita akan lihat jadi metode, terus prinsip fondasinya apa. Nah, kita harus tahu serta fokusnya. Jadi kita akan melihat hakikat eh, penafsiran itu apa. Ya, jadi inti tujuannya dan kemudian metodenya apa serta ruang yang kita akan capai itu ada sampai seberapa jauh dan kita yang tidak bisa melewati itu juga ada batas-batasnya. Jadi yang pertama adalah kita akan menafsirkan secara tafsir teologi ya, teologis dan biblika ya. Itu yang pertama dengan tema-tema yang ada dalam Alkitab. Dan kemudian kita akan menghadirkan tafsiran secara kritis ya, baik dari pendapat-pendapat orang dan juga perdebatan-perdebatan. Yang kedua adalah yang ini terpenting ya, Kristus menjadi salah satu kunci. Jadi kunci itu artinya tanpa Kristus itu kita nggak bisa mengerti seluruh tujuan dan keinginan Allah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini khususnya kita hari ini adalah perjanjian baru. Jadi Kristus kunci seluruh penafsiran Alkitab yang saya singkat sebagai KKSA. Ya, KKSA. Yang ketiga, kita akan selalu mengaitkan dengan eksegesis ya. Jadi bukan eisegesis tapi eksegesis. Artinya apa? Bahwa kita harus belajar dari teks Alkitab. Jadi dari firman Tuhannya, dari ayat-ayatnya, konteksnya, isinya apa, latar belakangnya apa, mengapa ini diajarkan, kenapa ini kok ditolak gitu kan. Kenapa ini sesuatu yang penting, kenapa ini harus diperhatikan lebih jelas gitu kan. Kalau ada hal yang tidak jelas, ya kita mencari Alkitab yang lebih jelas. Jadi yang kabur itu harus dijelaskan dengan yang jelas. Jadi kita nggak bisa memakai yang kabur, yang meragukan, terus kemudian kita pegang itu. Kita harus cari sampai ketemu titik daripada eksegesisnya. Dan yang kedua adalah ada aturan kanon. Nah, aturan kanon ini penting ya. Artinya apa? Bahwa gereja sudah menetapkan 39 dan 27. 39 kita perjanjian lama dan kemudian 27 kita perjanjian baru. Jadi antara Kejadian sampai Maliaki 39. Matius sampai dengan Wahyu 27. Dan di luar itu sebagai pengetahuan sebagai bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai ya istilahnya orang itu referensi ya, referensi untuk oh ini ada di sini, pernah disebut di sini. Nah, itu ada beberapa yang tidak saya masukkan itu kitab Deuterokanonika termasuk tafsiran-tafsiran seperti Misna, Midras, dan juga kitab Talmud atau Vulgata ya dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Latin dari bahasa asli bahasa Latin dan kemudian dari bahasa Latin ditulis dalam bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Inggris ditulis ke dalam bahasa-bahasa lain sampai kitab punya itu kebanyakan dari bahasa Inggris ya kitab yang menjadi acuannya adalah King James Bible. Ya, King James Bible itu yang menjadi uh, perjanjian baru itu banyak pakai itu. Kalau kita Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Perjanjian Lama itu memakai yang aslinya. Ini ini bagus sekali ya, karena dalam Perjanjian Lama itu ada ahli-ahli Perjanjian Lama. Nah, dia menafsirkan itu, menuliskan dan kemudian memasukkan tafsiran-tafsiran atau terjemahannya gitu ya. Jadi bukan tafsirannya aja, tapi terjemahannya itu sedekat mungkin seperti apa yang dimaksud dengan yang asli. Ya, jadi kita akan melihat ini. Ini yang pertama ya. Dan kemudian kita akan pelajari referensinya dalam Alkitab apa? Lukas 24, 27. Nanti kita masuk ke sini ya, lebih detail. Yohanes 5:39 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Yang sering dipakai itu yaitu 2 Timotius. Tapi kalau kita, saya lebih sering memakai itu yang Lukas 24 dan Yohanes 5. Kenapa? Karena itu menunjuk langsung ke pribadi Yesus. Dan pertemuan kedua, kita akan menyelidiki tentang latar belakang historis teologis dari dunia perjanjian baru, tentang eh, bait Allah, keberadaan bait Allah. Di dalam
pikiran-pikiran tafsiran Yahudi, rabi-rabi, kemudian sampai kepada bagaimanakah itu menjadi bait Allah yang dibangun kembali oleh Herodes dengan pengaruh dari Greco-Roman, ya pikiran-pikiran dari Yunani, Greece gitu ya, jadi Greek. Nah, kita kan melihat pembahasannya Yudaisme tentang bait Allah, tentang kondisi bait Allah. Dan Tuhan Yesus pernah menjelaskan tentang bait Allah, bahwa bait Allah itu adalah dirinya. Bait Allah itu ada tubuh Kristus. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan, jadi menjadikan kita menjadi bait Allah. Jadi bukan bait Allah yang bangunan yang akan dicapai, tapi bait Allah yaitu setiap orang percaya itu bait Allah. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau ada orang ingin membangun bait Allah yang ketiga, yang akhir zaman itu sangat keliru dalam pengertian arti tafsiran secara kristologi perjanjian baru, karena itu adalah Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah menubuatkan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan dan akan dibangun kembali bukan oleh tangan manusia. Jadi kalau sekarang bait ketiga dibangun gitu oleh bangsa Israel, itu kan manusia yang bangun. Jadi bukan yang dibangun bait Allah ketiga itu apa? Ya Yesus waktu mati di kayu salib, dia memberikan dirinya, itulah bait Allah yang dibangun oleh kuasa Tuhan sendiri. Jadi Allah Bapa menyerahkan anaknya dan kemudian tubuhnya dihancurkan. Dan seperti bait Allah yang lama, bait Allah yang satu dan dua itu yang diagungkan, diperbaiki, direnovasi oleh Herodes, itu dihancurkan total ya oleh apa ini satu jenderal, satu kaisar yang bernama Titus ya. Jadi memerintahkan itu dan menghancurkan semua dan dilanjutkan dengan Aerilus dan semuanya. Orang-orang Yunani mengejar-ngejar orang-orang Yahudi termasuk orang Kristen nanti ya. Dan ini pengaruhnya sangat kuat sekali dan sampai hari ini pun bait Allah itu dinanti-nantikan oleh mereka untuk dibangun ya dengan syarat ada lembu merah ya red heifer. Nah, mereka sedang menyediakan itu. Yang kedua adalah pemikiran Helenisme yang sangat mempengaruhi kitab Perjanjian Baru dan terjadi banyak pertentangan dan banyak juga perdebatan serta pengajaran-pengajaran sesat, Injil palsu, nabi palsu, pengajaran palsu, rasul palsu, dan nabi-nabi palsu. Jadi Helenisme dan juga pengaruh Toratisme ya, yang ada pada saat kekaisaran Romawi. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari Qumran, ya, kaum Essenes. Jadi ini satu penemuan yang baru tahun 1940-an. Itu ditemukan dalam satu gua yang ada di Gua Qumran namanya. Nah, itu ditemukan peninggalan dari kaum SNS tentang perjanjian lama. Komplit, ya. Komplit itu artinya apa? Masih utuh dalam gulungan-gulungan. Di dalam gua itu ditemukan oleh seorang anak eh, gembala gitu ya, menggembalakan anak kecil mencari domba kecilnya itu hilang gitu ya. Dia cari ke atas-atas, kemudian dia lihat aku ada satu pintu, ada gua, ada satu pintu. Oh, terus dia kemudian karena takut, dia lempar dengan batu, lempar beberapa kali. Suaranya bukan domba atau kambing mbek-mbek gitu, mek gitu. Tapi yang dengar suaranya adalah suara barang jatuh. Jadi besi atau yang seperti itu loh. Glundung, 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 glundung gitu kan. Wah, dia kaget dilempar lagi. Loh, kok bukan itu? Oh, ini berarti ada barang, terus ada orangnya gitu. Nah, dia kemudian pelan-pelan masuk, dia kaget sekali karena di dalamnya itu, waduh, itu banyak sekali penemuan-penemuan arkeologi dan juga kayak guci-guci gitu ya, yang kuno itu, terus di situ ada gulungan-gulungan kitab. Nah, dia laporkan, kemudian ditemukanlah itu. Jadi Tuhan memakai anak itu untuk menyatakan bahwa kanonisasi perjanjian lama itu sudah mutlak, artinya tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Karena ditemukan di Gua Qumran itu dibuka semuanya lengkap dan tepat, tidak ada satu titik pun yang salah. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang ya, kita punya Alkitab bahasa Ibrani asli yang Stuttgartia itu atau Biblika Hebraika itu, kita lihat ini dari Kejadian sampai Maleakhi, mereka cocokkan semua persis sama dan tidak ada yang lain. Jadi itu sudah ribuan tahun itu terbukti bahwa Alkitab itu benar ya. Jadi Alkitab adalah Alkitab yang suci, yang kudus. Nah, referensinya di mana? Galatia pasal 4 dan Yohanes 1 pasal 4, pasal 1 ayat 14. Nah, pertemuan ketiga kita akan menyelidiki secara khusus
apa itu kerajaan Allah. Nah, mungkin ini saya akan masukkan di depan ya. Kalau ada waktu nanti jam kedua kita bisa bahas kerajaan Allah itu juga pengajaran yang sangat penting yang kalian harus belajar baik-baik dan itu harus diajarkan pada jemaat. Jadi ada dua hal yang jarang diajarkan jemaat itu adalah kerajaan Allah dan perjanjian, teologi perjanjian. Itu harus diajarkan. Kenapa? Karena itu sepanjang sejarah jadi mulai kerajaan-kerajaan, peperangan semuanya itu mereka ingin mendirikan kerajaan Allah. Mulai Daud merindukan kerajaan Allah dan kemudian murid-murid Rasul Yohanes mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat dan Tuhan Yesus juga sama, Paulus juga sama semua mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah, kedaulatan Allah, pemerintahan Allah yang mengendalikan seluruh manusia sepanjang zaman dan di segala tempat dan segala suku, bangsa dan kaum. Dan ini kita harus betul-betul belajar ya. Oke, jadi ini pertemuan yang ketiga. Nah, ini biasanya ada beberapa bagian. Jadi ini kerajaan Allah ini juga sangat besar ya. Jadi setiap kitab itu kita bisa selidiki, cuman ini karena kita belajar secara utuh dalam kitab Injil, maka itu akan disatukan. Nanti kita akan belajar ini secara awal, tujuan apa dan isinya apa semua, apa itu kerajaan Allah, siapakah kerajaan Allah, siapakah rajanya, siapakah rakyatnya, wilayah kerajaannya, bagaimana kekuasaannya, bagaimana. Nah, kita akan pelajari itu semua ya. Nah, bagaimana kerajaan Allah itu akan kita pelajari adalah sifat dari kerajaan Allah itu sendiri. Yang pertama adalah sudah datang dan akan digenapi. Jadi sudah datang, tapi belum sempurna, belum digenapi. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali kan nanti. Nah, waktu dia datang, dia akan menjadi raja dan dia memerintah seluruh manusia sepanjang zaman dikembalikan dan dia memerintah. Yang kedua adalah, nah di dalam perjalanan kita menikmati kerajaan Allah itu, kita harus belajar etika kerajaan Allah. Dan fokusnya itu adalah Matius pasal 5, 6, dan 7. Disitulah ada pengajaran tentang kata-kata berbahagia, 8 kata berbahagia, doa Bapa kami, bagaimana menghakimi, bagaimana berpuasa, dan bagaimana kita hidup dan memiliki etika kerajaan Allah. Jadi etika kerajaan Allah tingkah laku yang lahir dari hati yang betul-betul memiliki Allah sebagai raja. Nah, itu kita menyatakan itu dalam hidup kita, etika kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah Yesus sebagai Mesias. Ini adalah puncaknya. Jadi kalau kita tidak melakukan mengerti kerajaan Allah, sekarang sampai akan datang, kita tidak melakukan kerajaan Allah, berarti kita tidak percaya Yesus sebagai Mesias yang memberita sepanjang hidup kita. Nah, nanti kita lihat beberapa ayat kunci dari Markus, Matius, kemudian di Lukas. Nah, pertemuan keempat, setiap pertemuan biasanya 2 kali ya. Pertemuan keempat berarti ke pertemuan 7 dan 8. Nah, kita akan membahas tentang Injil Matius, bagaimanakah hubungan Tuhan Yesus dengan seluruh perjanjian dan Taurat, penggenapan Taurat, penggenapan perjanjian. Nah, fokusnya apa? Bahwa Kristus yang akan menggenapi Taurat. Jadi bukan Musa, bukan Abraham, bukan hukum sunat, bukan hukum tentang penebusan, tetapi Kristuslah sunat itu sendiri, Kristuslah domba Allah sendiri dan Kristuslah sang korban, yaitu anak domba sendiri. Nah, itu kita bahas itu ya. Dan kemudian kita akan bahas tentang bagaimanakah kita mengerti seluruh daripada pengenapan Taurat ini. Dan itu diajarkan di mana? Yaitu seluruh hidup Tuhan Yesus dan fokusnya dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Dan dinyatakan yang kedua adalah Yesus adalah Musa baru, Adam baru, dan kemudian Abraham yang baru. Dia adalah bait Allah yang baru. Dia adalah Yerusalem yang baru. Dan semua yang ada dalam perjanjian lama, mulai dari bait alam, ruang maha suci, tentang 7 kaki dian, semuanya itu menyatakan bahwa menunjuk kepada Yesus. Jadi seluruh keberadaan bait Allah, seluruh ritual, itu semua menunjuk pada pribadi Yesus dengan segala pekerjaan pelayanannya dan seluruh kemuliaannya. Dan ini kita nggak bisa apa yang mencepelekan ini. Dan itu inti dari perjanjian baru, perjanjian lama adalah Yesus Kristus dengan seluruh karya, pekerjaan, dan pelayanannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Coba kita pikirkan mulai mulai sekarang, kita mulai pikirkan, kalian mulai pikirkan tentang apa? Oh, ini ada beberapa poin-poin penting gitu. Jadi nanti poin-poin penting ini akan menjadi dasar saya waktu saya mendirikan jemaat, mendirikan pos, atau melayani. Engkau mulai dari mana? Engkau mulai dengan yang ada ini.
Dan ini sudah saya praktekkan hampir 35 tahun. Ya, 35 tahun. Dan nanti hari Kamis saya ke satu desa di Jawa Timur dan ada sekitar 50 hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, terus pemimpin gereja, dan semuanya akan berkumpul. Tapi ini semua orang-orang dari desa, bukan orang kota. Jadi yang ada di pos-pos yang pelosok-pelosok itu mereka berkumpul satu tempat, dan saya sudah lama ya melayani mereka dari mulai anak dia menjadi pendeta, terus dia punya anak lagi. Jadi dari papanya dia sampai anaknya. Jadi 35 tahun. Mungkin sekitar ya kalau dari dulu itu bisa 40 tahun. Dan itu pekerjaan yang nggak mudah ya. Jadi konsisten dan saya juga mewarisi dari papa saya, ya bapak saya yang seorang pendeta punya hati dan kemudian dari pendeta yang mengenalkan saya, dari guru-guru saya. Nah, itu mereka fokus ke sana. Dan saya pertama kali cuman ikut saja karena saya belum sekolah Alkitab. Jadi saya ikut terlibat dan saya melihat dan waktu saya mengambil sekolah teologi dan lulus, saya teringat dengan konsistensi itu. Jadi mengabarkan Injil itu kalau panggilan menjadi pengabar Injil, menjadi misionaris, sudah itu panggilan sehidup semati, seumur hidup dan tidak akan bisa beralih. Jadi kalau saya mengajar salah satu misi kan. Tapi sebenarnya tujuannya adalah memberitakan Kristus ke segala bangsa, segala manusia, segala gereja. Jadi bukan satu gereja aja. Semua gereja dan semua jemaat. Jadi saya tidak pernah membedakan, oh ini jemaat orang-orang Injili, ini jemaat orang karismatik Pentakosta, ini jemaat Baptis gitu. Enggak. Selama saya mengabarkan Injil, siapapun boleh mendengarkan dan siapapun yang digerakkan Tuhan itu bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah panggilan. Panggilan Paulus, Petrus, para rasul, semua sama. Yaitu adalah gereja dan amanat agung. Kita akan bahas itu ya. Jadi Matius pasal 5, 6, 7 itu sampai kemudian khususnya untuk amanat agung Matius pasal 28. Dan ada yang lainnya. Nah, dalam perjanjian lama juga ada. Nah, pertemuan kelima, kita kan mempelajari secara khusus teologi salib. Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya. Mulai dari 42 sampai 53. Jadi kita belajar kembali pada unsur asal-usul dan sumber daripada Yesus yang mati itu. Dia sudah dinubuatkan lebih daripada 4.000 tahun. Dan kemudian pada zaman Nabi kira-kira 1.000 tahun. Kemudian zaman raja-raja 1.500 tahun. Jadi Tuhan Yesus waktu datang menjadi korban itu, anak domba itu sudah dinubuatkan. Dan seluruh tingkah laku yang dia akan kerjakan, itu sudah dinubuatkan. Jadi ada sekitar hampir 300 nubuatan tentang hidup Kristus itu tertulis dalam perjanjian lama. Seseorang menemukan kaitan ya, pokoknya ada kaitan dengan Tuhan Yesus, itu berapa? Itu hampir 3.000 yang berkaitan semuanya dengan keberadaan Tuhan Yesus. 3.000, bayangkan. Dalam perjalanan itu banyak ayat itu, yang peristiwa apapun yang berkaitan dengan Tuhan Yesus itu lebih dari 3.000 yang mendukung ayat-ayat mendukung Yesus penggenap daripada perjanjian lama dan dia adalah juru selamat. Ya, di situ. Jadi messianic secret. Jadi rahasia kemesiasan. Nah, itu akan diungkapkan di sana. Anak manusia yang menderita. Kenapa ini menjadi pusat daripada pertemuan kelima? Karena bangsa Israel sampai hari ini tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak mau menerima Yesus disalibkan. Mereka tidak mau menerima Yesus yang menderita raja segala raja kok kalah, kok kemudian disalib, kok disiksa. Nah, bagi mereka raja itu tidak bisa dikalahkan, selalu menang dan berada di atas semuanya. Bahkan malaikat pun bisa dihajar oleh Tuhan Yesus gitu kan. Dan iblis juga ngomong hal yang sama. Bukankah malaikat-malaikat melindungi kamu? Lemparkanlah dirimu, nggak usah takut. Kenapa? Begitu kamu jatuh, kamu akan mati karena dia manusia. Jangan khawatir, ada malaikat yang akan menatang kamu, yang akan menopang kamu, nggak akan mati kan? Dan itu betul. Jadi iblis ngomong itu betul, betul. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi dia datang untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Maka diusirlah iblis, nyala iblis. Jadi semua yang ada di dalam penafsiran yang menolak Yesus itu menyerahkan hidupnya dan mati sebagai hamba Tuhan yang menderita
atau teologi penderitaan. Ya, jadi teologi penderitaan, suffering theology. Maka orang-orang itu adalah mengkhianati seluruh perjalanan kemesiasan Tuhan Yesus. Jadi kalau gereja anti menderita, gereja mengajarkan tentang Yesus yang tidak menderita, itu langsung melawan firman Tuhan. Ya, jadi nggak ada orang nggak menderita di dunia ini. Semua orang pasti menderita. Ada kesulitan, ada pergumulan, dan banyak sekali. Apalagi di Indonesia. Ya, orang miskin itu sudah lebih dari 23 juta. Orang yang setengah mati, yang nggak miskin, yang orang miskin itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, bergantung orang lain. Orang yang di dalam menuju kemiskinan itu ada sekitar, kalau nggak salah kemarin 28 juta Gen Z. Jadi anak-anak muda nggak punya kerjaan, akhirnya jadi pengemis nanti. Karena negara nggak bisa membuka lahan itu kan. Nah, itu perjalanan. Dan semakin hari dunia ini bukan semakin bagus, tapi dunia ini semakin penuh dengan kerakusan. Para pejabat rakus semuanya. Nah, itu secara sosial ya. Nah, kita tahu bahwa kita dipanggil bukan untuk melayani diri, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mengagungkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menghina orang lain, tetapi kita berada sebagai terang, sebagai kasih yang juga memiliki kekuatan untuk apa? Menggarami dunia. Jadi kita hidup kalau diberi berkat oleh Tuhan, kekayaan, kelimpahan berkat, terus pekerjaan yang luar biasa, dan kita punya banyak sekali aset, properti, kekayaan, uang, maka itu bukan untuk melayani diri kita, itu untuk melayani misi Tuhan, gereja Tuhan. Jadi saya seumur hidup saya itu, seluruh penghasilan itu, hampir semuanya, nggak ada sisa itu untuk melayani Tuhan. Nah kalau sudah berkeluarga, untuk keluarga. Kalau sudah untuk keluarga cukup, kita berdoa, apa yang harus dimuliakan. Jadi kalau perjalanan sana sini ada uang, berangkat. Ada orang dukung, puji Tuhan. Nggak ada yang dukung, kita punya uang sendiri, kita berangkat. Jadi harus mandiri ya. Kita harus mandiri. Kalau sudah mentok, ya kita sharing ke teman-teman bagaimana, mau bantu nggak pelayan ini. Nah itu kewajiban kita. Sebagai hamba Tuhan nanti kita wajib untuk sharing pergumulan-pergumulan pelayanan. Jadi jemaat terbuka dan jemaat yang diberkati Tuhan. Oh ini kita nggak punya penyanyi. Ada jemaat yang bisa nyanyi, dilatih dulu jadi penyanyi, jadi YL, jadi pemain gitar, jadi pemain keyboard, jadi pemain piano, atau jadi pemain yang lain, musik dan lain-lain. Dan itu semua harus di-sharekan supaya jemaat itu hidup dan mereka melayani Tuhan dengan kekuatan, talenta, dan kehidupan mereka yang diberkati Tuhan. Nah, jadi kita tidak mengenal adanya teologi kesuksesan, ya, arti dalam arti dunia, tapi kita adalah suffering successful theology. Jadi kita menderita untuk sukses. Jadi kalau kita pelajari orang-orang yang sekarang kaya-kaya luar biasa itu, semua dimulai dari penderitaan. Kamu lihat aja semuanya. Asal usul mereka jadi tukang beca, ada yang jadi supir angkot, ada yang di petani, terus kemudian jadi konglomerat gitu kan. Jadi itu semua jelas. Nggak ada yang orang konglomerat tuh mau jadi konglomerat yang luar biasa gitu. Biasanya nggak ada. Semua yang hebat-hebat itu dari bawah semua. Dan mereka berjuang, mereka tekun, mereka bekerja, mereka banyak rintangan, halangan. Nah itulah disebut sebagai suffering theology, kunci sukses orang-orang percaya. Jualah hartamu, berikanlah pada fakir miskin. Kan gitu kan? Sangkalah dirimu, ikutlah aku. Itu semua pengajaran Alkitab. Nah, kalau itu ditolak, ya kamu menolak Kristus. Karena itu dijalani oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Kita masuk pertemuan yang keenam, pertemuan 11-12 ya. Injil dalam Lukas dan Kisah Para Rasul secara khusus menjelaskan apa? Perjalanan hidup orang percaya. Mulai dari bangsa Israel yang diberi Mesias dan kemudian Mesias ditolak, Tuhan berikan pada bangsa lain. Jadi Injil Lukas menceritakan Yesus bagaimana dia melayani bangsanya, bagaimana dia mencintai bangsanya, dan dia ditolak, dia kemudian dihina, dia diolok, dicemooh, ditempeleng, diejek, dan dibunuh, dipaku di kayu salib. Dan kematian dia itu membuka sejarah baru. Apa itu? Yaitu Yesus menyelamatkan segala bangsa. Karena ditolak oleh Israel, dibuka segala bangsa. Dalam tulisan Lukas pasal 16 dan 16, yang menghalangi Yesus kepada segala bangsa siapa? Ya orang-orang Israel. Khususnya yang puncaknya adalah ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki dan semuanya. Rohaniawan Israel itu mereka tidak bisa terima dan menolak Yesus. Dan kemudian karena ditolak, kemudian Yesus memberikan kepada
seluruh bangsa. Ini adalah sejarah keselamatan atau redemptive history. Dan di situ mulai dari kisah para rasul, lahirnya gereja, Roh Kudus datang, pekerjaan Roh Kudus, kisah para rasul itu sebenarnya adalah tepatnya kalau diberi judul ya, secara biblika itu kisah Roh Kudus memimpin para rasul. Itu sebenarnya kisahnya Roh Kudus. Kisah para rasul itu adalah tentang pekerjaan pelayanan Roh Kudus. Sepanjang kisah para rasul itu kita jelas kuasa Roh Kudus melahirkan gereja, memelihara gereja, menguatkan gereja, menyempurnakan gereja, menguduskan. Wah, itu semuanya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang jadi utama ya, pokok utama bahasan daripada pertemuan yang keenam ini adalah keselamatan bagi segala bangsa dan Roh Kudus bekerja untuk karya pekerjaan menyempurnakan seluruh daripada hidup orang percaya. Dengan apa? Dengan firman yang hidup, dengan Kristus, anak domba Allah yang sudah memberikan nyawanya, darahnya sebagai tebusan dan membangkitkan kita karena tubuhnya juga dibangkitkan. Itu Lukas pasal 4 dan Kisah pasal 2 dan seterusnya. Terus kita masuk pertemuan ketujuh. Ya, pertemuan ketujuh itu apa? Injil Yohanes secara khusus. Bahwa Kristus bukan hanya berasal dari manusia. Yesus adalah anak Allah. Jadi silsilah Tuhan Yesus. Bukan kita lihat hanya, oh ini anaknya Maria, Maria kawin dengan Yusuf, Yusuf anaknya ini, anak-anak gitu kan. Di dalam Matius pasal 1 kan ada 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Nah, karena Yesus adalah manusia, maka kitab Injil Yohanes, Markus, dan Lukas menyatakan tentang banyak tentang kemanusiaan Kristus. Dan kemudian kalau itu berhenti, maka kita kekurangan bahan, kekurangan pengertian, pengetahuan tentang Yesus yang adalah berasal dari kekekalan. Nah, siapa yang menuliskan ini? Rasul yang paling dicintai. Rasul yang mendapatkan hati yang begitu dalam daripada hubungan dengan Kristus. Itu adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu saudara sendiri, adiknya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari kekerabatan, keluarga, Yohanes yang mendapatkan hak istimewa. Dan Yohanes lah yang sering bersama Tuhan Yesus. Jadi tiga orang yang sering bersama Tuhan Yesus itu selalu bersama. Saat semua murid tidak ikut, tiga ini pasti ada. Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi tiga ini disebut sebagai soko guru, soko rasul, yaitu soko guru atau rasul yang tertinggi itu tiga ini. Ya, bukan satu, tiga. Petrus ketuanya, tapi Petrus bukan tertinggi. Tapi tiga, ini kesatuan. Jadi kepemimpinan itu adalah Tritunggal. Tiga hatinya satu untuk Tuhan. Nah, kita akan belajar apa? Tentang logos, kemudian tentang iman dan pembenaran, terus kemudian tentang terang dan hidup, light and life, zoe. Jadi bukan bayu. Bayu itu bahasa Yunani itu kehidupan yang alamiah. Tapi kita zoe. Zoe itu apa? Kehidupan yang selamanya, kehidupan surgawi, kehidupan yang kekal. Itu zoe. Keselamatan bukan disebut biologi. Nah, keselamatan biologi itu kedokteran gitu kan. Tapi kini zoe, zoologi. Apa maksudnya zoologi? Nanti kita akan belajar di dalam Injil Yohanes secara khusus kita akan melihat rahasia itu. Jadi Yesus adalah anak Allah, firman. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 kan jelas sekali apa yang dikatakan. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, sejak Allah ada, firman ada. Jadi Yesus bukan karena lahir dari manusia, tapi keberadaannya, keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Keilahiannya itu kekal di situ. Jadi keilahiannya kekal bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Dia kekal, tidak berawal berakhir dan tidak dilahirkan dan juga tidak mati. Tapi manusianya dilahirkan, mati, menderita untuk apa? Untuk mengubahkan manusia. Jadi Allah memakai cara itu adalah cara mutlak satu-satunya. Itu ayat kuncinya di situ. Nah, kita masuk pertemuan yang ke-8 ya. Kita masuk pertemuan ke-8 adalah pembahasan tentang suratan-suratan. Terutama yang kita bahas adalah Paulus. Karena Paulus yang paling banyak tulis surat pastoral. Jadi ada 13 surat pastoral Paulus. Kalau Ibrani termasuk, berarti Ibrani masuk di dalamnya. Ya. Apa yang diajarkan Paulus adalah karya Kristus yang tidak bisa digantikan. Apa? Keselamatan atau iman itu
terjadi dan lahir karena anugerah Tuhan. Dari mana anugerah itu? Karena pembenaran. Karena kebenaran Kristus yang diberikan pada kita. Itu namanya pembenaran. Kita mengalami pembenaran. Kita dibenarkan. Jadi kita bukan melakukan kebenaran, kita membenarkan diri, kita kemudian merasakan diri bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu yang Rasul Paulus tentang. Dan tidak ada. Jadi secara khusus disebut sebagai soteriologi Pauline bahasa Inggrisnya ya. Jadi semua karya Paulus disebut Pauline, garis dari Paulus. Pauline. Jadi namanya Johannine. Yohanes kan Johannine. Jadi Petrus ya Petrus line. Jadi dikasih gitu ya. Jadi karya suratan Petrus, Yohanes, Paulus itu namanya Pauline. Jadi soteriologi pastoral Pauline. Jadi suratan keselamatan yang ditulis oleh Paulus. Pokok bahasanya apa? Nah, nanti kita akan belajar yang di pertemuan 7 kan logos kan dari Yohanes. Nah, kita di sini belajar tentang pembenaran atau dibenarkan atau diadili. Apa itu? Di kayu suni. Nah, ini penting ya di kayu suni. Dan kemudian tentang law and grace. Law and grace. Yang kedua, yang dibahas secara lebih fokus adalah perbedaan asal-usul dan karya kegagalan Adam pertama diperbaiki dan dihidupkan oleh Adam kedua. Nah, Adam kedua siapa? Tuhan Yesus. Dan waktu disebutkan Adam kedua, Yesus juga disebut Adam yang terakhir. Jadi artinya, Adam kedua tidak ada yang Adam ketiga, keempat, kelima. Adam kedua dan terakhir. Jadi Adam perjanjian lama menunjukkan kepada Adam perjanjian baru adalah Kristus. Musa yang lama menunjuk pada Musa yang sempurna adalah Kristus. Dari mulai dari Imam Harun menunjuk pada Kristus dan semuanya pada Kristus. Imam, nabi dan raja. Yaitu kuncinya di mana? Roma pasal 3, terus kemudian pasal 5, ada pasal 4, Galatia pasal 4, pasal 2 dan banyak sekali. Dan pertemuan terakhir ya. Ini pertemuan yang kalau kita bisa masuk bagus ini. Pertemuan yang ke-9 adalah teologi Paulus tentang gereja dan identitas orang percaya yang baru. Jadi kita adalah Israel yang baru, bait Allah yang baru, pengantin perempuan. Jadi bangsa Israel juga pengantin, tapi kita pengantin perempuan yang dilahirkan oleh Kristus dalam kematiannya dan kemudian dibangkitkan dalam tubuh kebangkitannya. Jadi fokusnya apa? Pada pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang gereja dan kemudian bagaimana gereja memberikan hidupnya dan menjadi terang dan menjadi orang-orang yang melakukan Injil Kerajaan Allah. Jadi etika Injilnya. Gereja ini akan mengalami itu. Jadi tentang perkawinan, perjinahan, pornografi, tentang saling mengampuni, terus kemudian kesatuan gereja. Nah, itu di pertemuan ke-9. Jadi tubuh Kristus. Hidup dalam roh, etika salib, dan itu 3 yang menjadi pembahasan yang utama. Ya, ayat-ayatnya ada di sini. Korintus dan semuanya. Oke, kita masuk pertemuan yang ke-10. Pertemuan ke-10 ini adalah surat Ibrani. Nah, biasanya tafsir PB itu dibagi paling paling banyak itu 3 ya. Ya, jadi kitab Injil sampai kisah para rasul. Nah, lebih dari kisah para rasul itu yang teologi tafsir BB yang kedua. Tapi karena di sini tidak diberikan 1 2, berarti hampir semuanya kecuali kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes itu harus secara khusus. Tapi kalau kita bisa bahas, ya puji Tuhan kita bahas ya. Kalau sempat nanti saya bahas. Kalau nggak sempat, saya kasih rekaman-rekaman saya ada sekitar 40 video channel yang 1 jaman itu membahas khusus tentang kitab Wahyu. Kalau kalian ingin masuk ke channel saya, ketik kitab Wahyu, nanti keluar semua dia pengajaran kitab Wahyu. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-22. Nah, kemarin akhir tahun itu terakhir pasal 20 ayat 18 sampai 21. Jangan menambah, jangan mengurang. Itu pengajaran terakhir. Mungkin di jumlah semuanya ada sekitar hampir 100 video ya. Kalau kalian punya waktu banyak, silakan dengar. Itu hampir 3 tahun. Jadi kalian kalau bagus ya bisa sumbernya ada semua. Jadi kalian enak sekali. Dulu saya cari-cari sumber seperti setengah mati. Nah, apalagi sekarang bisa direkam, bisa dinikmati, dan semua hamba Tuhan bisa, dan semua orang bisa
Saya buka untuk jemaat Tuhan juga, jadi mereka bisa belajar. Ya, oke. Pembahasan Ibrani yang fokus kitab Ibrani adalah Yesus dan Melkisedek. Yesus dan Melkisedek, imam besar. Nah, dalam tafsiran Melkisedek nanti saya akan memberitahukan banyak orang-orang yang satu sisi mengagungkan Melkisedek seperti Tuhan Yesus atau melebihi Tuhan Yesus atau merendahkan Melkisedek. Nah, siapakah Melkisedek ini? Ini masih misteri. Tetapi dari seluruh data, keterangan Alkitab tidak berbapak beribu, tidak memiliki keturunan, dan tidak berasal dari siapapun. Sudah ada sejak kekal. Berarti Melkisedek ini adalah figur yang tanda petik mirip dengan Allah. Tapi dia adalah figur manusia. Iya, figur manusia. Nah, siapa dia? Sampai hari ini Alkitab tidak memberitakan jelas. Beberapa teolog yang pintar itu ya menyatakan bahwa itu adalah prainkarnasi Kristus. Tapi di dalam Alkitab kita masih apa ya masih lemah, perdebatan masih lemah. Tetapi kalau kita lihat betul-betul dari penjelasan itu tidak ada manusia yang dijelaskan di dalam hidup manusia itu ya yang seperti Melkisedek nggak ada. Itu semua adalah sifat-sifat Allah semua dalam diri Melkisedek. Tapi dia manusia. Nah, terus ini siapa gitu? Dan dia disebut imam besar. Lu imam besar kan Tuhan Yesus? Iya. Jadi Tuhan Yesus dengan Melkisedek siapa? Nah, ini adalah tipologi, ini adalah antitipologinya. Ini bayangan, ini adalah wujudnya. Jadi Melkisedek itu adalah ya Yesus sendiri, menuju pada Yesus sendiri. Jadi bukan manusia yang lain apa gitu, bukan. Ini manusia yang khusus yang memang ada dengan satu misteri dan disebut sebagai Raja Shalem, Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Yaitu adalah kalau mau tidak mau kita mau tidak mau ya nggak ada selain Tuhan. Tetapi kan nggak terjawab, Pak. Ya memang nggak terjawab. Ya nanti kita ketemu Melkisedek. Siapa kan Melkisedek? Nanti kalau wujudnya di dalam Kristus, ya berarti dia gitu kan. Kan ada malaikat Tuhan yang ketemu dengan Gideon, ketemu dengan Abraham, dan malaikat Allah itu ketemu dengan Musa juga. Nah, malaikat Allah yang bisa dilihat itu adalah Kristus, prainkarnasi Kristus, atau Kristofani, penampakan Kristus. Luar biasa itu kan. Yang berkumpul dengan Yakub, malaikat Allah ini, yang bisa ya seperti manusia yang seperti tanda petik seolah-olah punya tubuh manusia yang wow, bisa. Itu siapa? Yaitu Yesus. Kalau itu jelas, karena malaikat Allah itu menunjuk pada Yesus, itu jelas ya, prainkarnasi Kristus atau Kristofani. Kalau Kristofani itu menunjuk pada Theophany, penampakan Allah dalam wujud yang bisa dilihat atau manusia, yang bisa, ya istilahnya orang, kalau Allah itu kan roh, tapi kalau Kristofani itu atau Theophany itu betul-betul bisa dilihat, diraba, dan bisa bergumul. Nah itu misteri ya, misteri yang luar biasa. Nah ini kita akan belajar Melkisedek dibandingkan Yesus dan juga Harun dan semuanya. Dan kemudian kesinambungan perjanjian lama dengan perjanjian baru dalam kitab Ibrani. Dan yang terakhir adalah menjelaskan Yesus adalah imam besar pengorbanan anak domba yang kekal. Itu Ibrani. Dan semuanya Ibrani itu mirip kayak imamat, ya, kayak kitab imamat yang aturan tentang ya ritual-ritual semuanya itu menunjuk pada Yesus semuanya. Ya, oke, pertemuan yang eh, ke-11 ini adalah pertemuan yang lebih aplikasi ya tentang iman, etika, dan penderitaan yang menjadi dasar hidup orang percaya. Teologi praktis dalam gereja mula-mula. Nah, bagaimana kita bisa mengenal ini? Yang menulis Yakobus, Petrus, dan semuanya. Tentang iman dan perbuatan yang pernah saya jelaskan. Petrus dan kemudian Yakobus serta Yohanes. Jadi tiga orang ini ya. Sekali lagi tiga orang ini. Jadi Yakobus punya pengertian bahwa iman tanpa perbuatan mati. Nah, Paulus mengatakan iman itu nggak perlu perbuatan. Iman itu adalah yang menyelamatkan. Jadi perbuatan tidak menyelamatkan. Nah, Yakobus mengatakan kalau kamu tidak beriman, tidak membuktikan imanmu itu hidup, kamu imanmu mati. Nah, apakah ada pertentangan tentang hal ini? Itu sudah saya jelaskan di beberapa kelas yang udah lama ya. Kakak kelas itu udah tahu semua tentang iman di hadapan diajarkan oleh Paulus, samakah atau berlawanankah atau saling melengkapi dengan pengajaran dari Rasul Yakobus? Jawabannya adalah saling melengkapi, sangat terkait dan tidak ada pertentangan. Yaitu adalah sangat terkait dan
penuh dengan, kalau kita mau penuh dengan paradoks. Paradoks itu kebenaran yang seolah-olah berlawanan padahal enggak. Itu paradoks ya. Kebenaran A, loh ini kok rasanya lain. Saya beri contoh. Kamu depan saya depan kamu. Terus ada benda. Ada benda saya taruh di sebelah kanan. Saya tanya, sebelah mana kamu? Sebelah kiri saya, Pak. Saya sebelah kanan. Ya nggak bisa, Pak. Kiri. Kita berantem. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kenapa kita berantem? Karena kita berposisi pada kedudukan kita. Coba kita ganti sekarang. Kamu di sini, saya di sana. Sekarang kamu di kiri atau di kanan? Oh iya, kanan, Pak. Loh, tadi kan kiri. Iya, selesai di sini, kanan, Pak. Nah, waktu saya di sana, oh iya, kiri. Terus yang benar mana? Nah, saudara, seringkali sudut pandang kita itu tidak begitu dalam, luas, dan sempurna. Sehingga waktu kita melihat satu perkara dalam Alkitab, kita pikir, oh ini kayak bertentangan ya. Kenapa ini seperti ini? Karena kita tidak mengerti sudut pandang dan bagaimana akar daripada pengertian-pengertian itu. Kenapa sebelah kiri, sebelah kanan beda? Karena tempat kita menghadap terhadap barang itu berbeda. Begitu diubah, oh iya benar. Waktu saya duduk di kamu lihat. Kita ngerti salah kita, kamu ngerti salah saya, dan kemudian kita tahu kebenarannya. Oh iya, kalau saya di situ, nah kebenaran jadi komplit. Nah itu Yakobus dan Paulus tentang iman seperti itu. Bukan bertentangan, karena sudut pandangnya, konteksnya, dan perkaranya yang dilihat beda. Paulus melihat kepada status keselamatan, sedangkan Yakobus melihat pada bagaimana keselamatan itu hidup di situ. Jadi Paulus melihat pada sumbernya, Yakobus melihat pada apa? Tingkah lakunya. Buahnya apa kamu di situ? Pohon baik, buahnya baik. Kalau buahnya baik, pohon baik. Jadi Yakobus dengan Paulus, ya percaya ini semuanya. Loh kenapa bahasanya kok seperti itu, Pak? Nah, yang dihadapi oleh Paulus berbeda dengan Yakobus yang menentang tentang oh tidak perlu perbuatan baik ya kita orang Kristen ya pokoknya diampunilah kan kita sudah dipilih kan kita sudah ditebus oh nggak bisa kata Yakobus. Nah yang dihadapi apa legalisme sedangkan Paulus yang dihadapi apa kebenaran di dalam Kristus itu dipermasalahkan oh nggak bisa di situ ya secara statusnya legalitas kebenaran itu iman kepada Kristus nggak bisa dirubah, nggak ada yang lain. Bahkan perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan. Sedangkan di sini, kalau orang yang diselamatkan, dia pasti menghasilkan buah. Jadi ini adalah hasil alami, di sini sumber alaminya. Sama nggak? Sama. Ada pertentangan? Nggak ada. Jadi Yakobus, kita harus percaya, Yakobus percaya bahwa keselamatan bukan karena perbuatan. Tapi kalau kamu diselamatkan, kamu pasti menghasilkan perbuatan. Di situ. Bertentangan? Enggak. Jadi menunjukkan tentang dirimu itu siapa. Statusmu keselamatan diselamatkan. Ya berarti kamu menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah gimana? Dikutuk oleh Tuhan. Seperti pohon ara. Ih, daunnya banyak ini. Kok nggak ada buahnya? Matilah kamu. Binasalah. Langsung kering deh. Mati. Nah ini sesuatu ya sebenarnya sesuatu yang luar biasa ya. Coba kita eh, semakin belajar nanti kita semakin diperkaya, semakin dalam, semakin ngerti, dan kita semakin hati-hati mendengarkan pengajaran-pengajaran, termasuk yang sudah kita terima ya. Itu harus diuji lagi dan diletakkan dalam firman Tuhan. Kalau salah, jangan dipegang, buang aja. Kenapa? Nah, itu akan merusak seluruh pikiran kita. Kalau sudah benar, kamu pegang. Itu akan memperkokoh. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu dari iman kita, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan Yesus atau akan firman Tuhan, itu akan memperlambat kita. Tapi kalau kita pegangi benar, itu tumbuhnya tambah kuat ya, tambah gede, tambah keker. Jadi waktu ada ya istilahnya serangan angin atau ada binatang atau apapun, kita punya kekuatan itu nggak bisa digoyahkan. Semakin dalam. Ya, oke. Pertemuan yang ke-12. Ya, ini pertemuan yang secara ini ya. Nah, kita akan bahas kitab Wahyu secara khusus. Disebut kitab apokaliptik. Teologi apokaliptik, kristologi kosmik, dan juga kristologi salvific. Apa arti salvific? Salvation itu artinya keselamatan.
Kosmik itu adalah seluruh semesta alam, jagat raya. Jadi Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, kita berpikir, oh dia mati untuk orang berdosa. Nah, kita kemudian nggak bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Kitab Yohanes memperluas itu semuanya. Jadi bukan hanya pribadi kita diselamatkan, bukan hanya keluarga kita diselamatkan, bukan hanya gereja kita atau gereja-gereja manusia yang percaya Tuhan Yesus, tetapi jagat semesta alam, langit dan bumi ini juga diselamatkan. Dengan apa? Dengan kematiannya. Dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi kosmik bukan hanya personal kepada kita atau secara eklesiologi, tapi secara kosmological salvation. Jadi seluruh semesta alam akan diselamatkan, diubahkan, dan kita masuk dalam dunia baru, langit dan bumi yang baru. Itu karya Tuhan juga. Jadi bagaimana Pak dengan sekarang? Waduh, sekarang banyak tambang rusak tanah semuanya. Nah, itulah manusia. Zaman Nuh juga sama. Nuh waktu masuk ke Bahtera, dunia rusak semuanya. Manusia keras rakus, wah, pokoknya hatinya tuh membeku gitu kan, mengeras, yang pikiran cuma jahat. Nah, namanya kekerasan dalam Alkitab itu artinya itu adalah Hamas. Jadi Hamas dalam bahasa Yunan apa Ibrani dengan Hamas bahasa Arab itu beda jauh. Hamas dalam bahasa Ibrani yang Hamas itu kan yang diserbu Israel, dihancurkan Israel, itu adalah orang-orang yang berjuang berjihad untuk menyatakan imannya, menyatakan kebenarannya. Nah ini, kalau Hamas dalam Alkitab, orang yang keras hatinya, orang nggak mau bertobat, orang yang deal, orang yang tidak beradab, orang yang taunya itu pokoknya kekerasan, nggak peduli, yang penting aku menang, orang rakus seraka, itu Hamas. Jadi kalau ini digabungkan, Hamas dengan Hamas Israel, Ibrani dengan Hamas orang Arab, itu beda jauh. Tapi katanya sama, Hamas. Jadi orang Israel melihat orang yang di teroris-teroris itu kan yang dipimpin oleh Hamas. Nah, ini pakai Hamasnya yang itu, Hamasnya Israel. Tapi orang yang orang yang teroris itu yang berasal dari mungkin Yaman, Irak, Iran dan semuanya yang dari dunia Arab itu, mereka mengatakan, "Oh, kami membela kebenaran karena arti Hamas membela kebenaran." Jadi ini bisa ada kaitannya, Sob. Jadi ini memandang kekerasan, ini memandang saya berjuang untuk iman saya. Sama Hamasnya, tapi beda artinya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau membaca terus jangan disamakan karena bahasa itu beda-beda. Bahasa beda-beda. Sunda dengan Jawa juga sama. Waktu kita bisa ditempeleng orang. Kalau kita ngomong salah itu, kamu ngomong saya ini binatang gitu. Ya, ada orang ngomong sampurasun gitu. Ada yang apa ya, malah melecehkan gitu dengan kata binatang gitu. Wah, marah mereka orang Sunda. Kenapa? Ya, sampurasun bukan itu katanya. Itu sangat sopan. Ya, oke ini ya. Jadi nanti kita khusus bahas Kristus yang bukan hanya untuk orang percaya untuk gereja, tapi Kristus secara kosmik. Dengan apa? Pengharapan eskatologis di masa mendatang, bangsa-bangsa semuanya akan diperbarui dan akan diubahkan. Dan cuman kita harus tahu, sudah kita harus tahu apa? Ada satu masa dan ada istilah tujuh, tujuh cawan, tujuh, istilah tujuh tujuh itu ya, tujuh malaikat, tujuh cawan maut, tujuh murka Allah, tujuh meterai. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia akan dibinasakan Tuhan dengan sempurna. Seperti zaman Nuh, nanti akhir zaman juga sama. Manusia keras hati, wah itu pokoknya betul-betul Tuhan akan habiskan semua. Dengan apa? Bukan dengan air, bukan dengan banjir, tapi dengan api dari Tuhan sendiri, ya dari surga. Oke, genre apokaliptik, anak domba, dan kemudian kota Allah, Yerusalem baru, dan semuanya kita bahas itu ya. Pertemuan yang ke-13, nah ini secara khusus adalah bagaimanakah kita belajar tentang kaitan kristologi, soteriologi, dan juga faderologi, serta fenomatologi. Jadi tentang kristologi, keselamatan, kebapakan, dan Roh Kudus itu ada dalam seluruh pengajaran dan kitab Perjanjian Lama. Dan kemudian dibuka dalam kitab Perjanjian Baru dan sempurna dalam kitab Perjanjian Baru dan kita akan menerima kesempurnaan di akhir zaman. Ini adalah pertemuan yang ke-13. Semoga bisa sampai sana ya.
biasanya sangat sulit sampai sana karena waktunya sangat terbatas. Nah, yang dibahas apa? Kristus sebagai pusat seluruh kitab suci, kanon kitab suci. Dialah yang menyatukan segala bangsa. Dialah yang membuang tembok-tembok akan per apa ya, perdebatan, permusuhan, dan hati yang tidak bisa bersatu. Jadi suku-suku bangsa yang berantem itu akan bersatu di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Yang dulu ini penjahat, ini orang yang membunuh, bisa saling mengampuni. Nah, ini unity in diversity yang kita bahas. Jadi Yesus menjadi pusat daripada kitab Wahyu itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita lihat pertemuan terakhir. Saudara, ini adalah pertemuan terakhir adalah pertemuan bagaimanakah kita mempraktekkan dan menikmati mengalami seluruh pengajaran ini dalam perjanjian baru. Dan bagaimana kita bukan hanya menafsirkan, tapi kita tahu kebenaran-kebenaran yang secara utuh. Ya, kita harus mengerti ini. Dan kita bersyukur kita bisa menerima semua ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, nah ini ya, jadi sudah lengkap. Nah, kita akan masuk di dalam pasal pertama. Ya, pasal pertama. Kita nanti jam 4 ya. Bentar. Ya, kita jam 4 akan break dan kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar ya. Ini sudah pernah saya singgung di waktu saya khotbah dan juga kalau saya pas ada diundang gitu ya ke pertemuan-pertemuan itu sering saya beritahukan ini ya. Apa itu? Kristus pusat dan inti daripada seluruh pokok-pokok pikiran kebenaran dari kitab suci. Ini ya. Jadi penting kenapa? Kalian harus pelajari kunci ini dulu. Kalau sudah nggak nggak mengerti ini, aduh, kita semuanya nggak akan bisa mengenal rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Kristus itu adalah pembuka segala rahasia. Apapun yang tertutup dalam perjanjian lama itu terbuka di dalam Kristus. Hikmat Allah, dia adalah hikmat Allah yang membuka seluruh hikmat yang tersembunyi. Seluruh nubuat yang tersembunyi. Seluruh rencana Allah yang tersembunyi. Seluruh rencana Allah yang belum digenapi. Dan dia adalah pembuka kebenaran dari Taurat. Jadi Taurat itu ditafsirkan ahli Taurat, orang Farisi. Itu tafsirannya tuh ngawur semuanya. Kenapa? Karena legalitas. Tapi Tuhan Yesus datang, dia menafsirkan kembali Taurat itu. Kamu berkata, aku berkata. Kamu mengajarkan, aku ajarkan. Dan itu di dalam kitab Matius itu jelas sekali. Nanti kita akan pelajari itu ya. Nah, kita akan melihat ya. Kita buka Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang ke 26. Coba saya bacakan dari perkataan Tuhan Yesus 25 ya. Nah, ini adalah perjalanan Kleopas dengan temannya dalam segala keraguannya, kekhawatirannya, dan juga mereka akhirnya meninggalkan Yerusalem. Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati. Udah selesai. Terus harapannya apa? Dan mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka turun. Ya, ke Emos. Emos itu berjalan turun. Apa yang terjadi? Nah, di sini dikatakan ayat 25, Lukas 24, 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Kamu bodoh, kalau sudah bodoh, kamu ngerti satu, nggak mau terima yang lain, itu sama dengan kamu, dikatakan di sini. Kamu tidak percaya semuanya. Ada 10 kebenaran dari Tuhan. Kamu percaya 8. Kamu 2 nggak percaya. Artinya, kamu nggak percaya semua. Lupa, ini 2 ini, saya pikir saya nggak bisa terima. Kenapa? Ya alasannya di sini. Yang 8 saya bisa terima. Karena pikiran saya bisa terima. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mati, kemudian dia bangkit, dan karya dia itu tidak bisa hanya diterima sebagian. Ya saya terima dia itu pembuat mujizat. Tapi saya nggak terima dia mati. Kan murid-murid sama kan?
Terima Tuhan Yesus yang luar biasa bikin mujizat, ngajarnya luar biasa. Wah, luar biasa semuanya. Tapi waktu mati, saya nggak bisa terima. Kecewa saya. Yudas kecewa menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Petrus kecewa menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Kecewa semua dia. Murid-murid lari semuanya. Kecewa semua. Kenapa? Melihat Yesus yang nggak cocok dengan pikirannya. Kalau raja itu yang gagah, yang menang, buat mujizat, nolong orang dengan luar biasa. Lah kok kamu sekarang ditangkap, digebukin, dipaku salib, aduh, nggak bisa terima. Padahal iman yang sejati itu di situ, bukan pada menerima mujizatnya. Banyak orang terima mujizat, menolak Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Banyak orang menerima segala kuasa yang luar biasa, tapi waktu mengalami penderitaan di dalam penderitaan bersama Tuhan Yesus, mereka kemudian tolak. Nah, itu bukan iman Kristen, itu iman pilih kasih. Hanya milih yang kita mau, kita dapat berkat, kita dapat manfaat, baru saya beriman. Kalau nggak cocok pikiran saya menolak, ya nggak bisa. Hati saya menolak, sorry, saya nggak bisa terima. Saya hanya terima Tuhan Yesus yang cocok dengan perasaan saya. Saya bisa ngerti pikiran saya. Nah, saya baru terima. Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Bisa saja. Tetapi kamu bodoh. Kenapa? Menerima Yesus yang membuat mujizat, menolak Yesus yang mati. Padahal mujizat, segala mujizat itu adalah apa? Ya dia mati ini. Orang terima mujizat belum tentu diselamatkan. Tapi setiap orang menerima Yesus mati kayu salib, diselamatkan walaupun nggak terima mujizat. Apa mujizatnya? Menerima Yesus mati kayu salib. Saya akan mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh kekekalan, masuk surga. Itu jauh lebih berharga daripada kamu terima matamu melek, terus kemudian nggak percaya lagi. Kustamu sembuh, nggak mau datang lagi pada Tuhan. Itu ditulis dalam Alkitab. Orang-orang disembuhkan itu nggak mau datang pada Tuhan. Kenapa? Ya, yang penting saya sembuh. Urusan percaya nggak percaya, urusan nanti. Saya pernah lihat ada orang di kebaktian KKR kesembuhan ya. Ini kira-kira tahun 87 itu. Dari luar negeri datang. Ya, wah itu ada macam-macam Reinhard Bonnke terus kemudian siapa ini Benny Hinn gitu kan semua datang orang-orang itu wah seneng dan saya lihat saya kaget loh kenapa ada orang kasih dan mereka kelihatan bukan orang Kristen mereka pakai hijab gitu kan terus kemudian dan mereka udah jelas ya, ini kalau orang Kristen nggak gini bajunya nah dia datang dan bukan satu ada beberapa orang ada 4 atau 5 orang pakai kursi roda dan salah satunya Tuhan berikan belas kasihan gitu ya. Orang itu kemudian bisa berdiri dari lumpur. Berdiri. Luar biasa kan? Dan setelah berdiri, saya tuh kan berada belakangnya gitu. Terus bapaknya tanya, ini bapaknya lu, aku harus jadi Kristen. Gak usah Pak, yang penting bapak sembuh. Loh, seperti itu kan? Loh, terus gimana? Nanti lumpuh lagi gimana saya gitu? Oh enggak lah, kalau udah sembuh masa tiba. Nah, dalam kemurahan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, orang yang bisa mengalami mujizat tanpa perlu percaya Tuhan Yesus. Iya, bisa nggak bisa. Dan banyak seperti itu. Tetapi orang-orang yang tidak menerima mujizat, dia percaya Tuhan Yesus. Oh ya, benar Tuhan Yesus. Saya percaya pada kamu. Kamu mati bagi saya. Nah, orang inilah yang menerima mujizat yang sejati itu orang seperti itu. Malaikat tidak pernah bersorak-sorai. Ada orang matanya buta disembuhkan. Nggak pernah sorak-sorai. Nggak pernah cerita Alkitab. Orang lumpuh berjalan. Malaikat bersorak-sorai. Enggak. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada satu orang bertobat, malaikat itu bersukacita. Apa yang buat surga sukacita? Jiwa orang-orang yang mendapatkan mujizat yang sejati, mujizat yang surgawi, yang mengubahkan hidupnya. Bukan mujizat yang sementara, mujizat yang bisa disalahgunakan, disalah manfaatkan. Dan waktu dia menerima itu, malaikat di surga bersorak-sorai. Kalau setiap detik ada orang bertobat, jadi surga itu nyanyi terus. Wah, haleluya. Bertobat, wah, haleluya. Tiba-tiba 10 bertobat, oh, haleluya. Bertobat. Dari setiap saat itu, mungkin kalau 1 detik ada 10 orang bertobat, 10 orang percaya Tuhan Yesus.
Malaikat di surga setiap detik itu nyanyi terus. Oh, haleluya. Luar biasa Bapak. Luar biasa Tuhan. Kan gitu. Jadi kenapa saya jelaskan ini? Karena supaya fokus kita itu bukan pada Tuhan Yesus yang bisa kita terima. Bukan Tuhan Yesus yang bisa menyenangkan kita, menyelamatkan, menyembuhkan kita saja. Tetapi Tuhan Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Bahwa kita tidak mengalami maut. Kita akan masuk bersama dengan dia di surga. Nah, ini yang kita pegang. Kalau sudah mendapatkan harta terpendam ini, kamu nggak akan cari yang lain. Oh, ini ada mujizat gini. Saya percaya Tuhan Yesus. Bukan berarti kita menghina mujizat. Bukan. Silakan kamu seperti itu. Pakai Tuhan silakan. Tapi iman saya nggak berada di situ. Iman saya percaya Tuhan Yesus mati bagi saya. Dia bangkit bagi saya. Saya hidup seturut dengan dia. Nah, itu mujizat yang memberkati, mujizat yang menyelamatkan. Ya, jadi ini jelas ya. Oke, kita lihat ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Artinya dikatakan para nabi kan sudah lewat, sudah dikatakan. Yang telah dikatakan para nabi. Jadi Tuhan Yesus waktu datang itu, dia harus mati, dia harus dihina, dia harus dijual 30 keping perak. Itu semuanya ada di dalam nubuatan. Dan dia harus menjalani itu. Seperti anak domba yang keluh, yang akan disembelih. Nah itu Tuhan Yesus. Dan dia tidak memberontak, dia tidak. Enggak, dia terima. Dia jalan. Ya, kita bersyukur ya. Jika kita bisa mengenal ini dan kalian bisa menerima pengajaran yang menyelamatkan ini. Yesus yang menjamin kita. Jadi dalam Lukas jelas sekali, semua nabi, para nabi, enggak ada yang enggak, nabi yang enggak ngomong tentang Kristus. Kamu harus datang pada dia, bertobat kamu. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu. Kan jelas kan? Jadi nabi-nabi itu ngomong apa? Memberitakan bahwa nanti ada yang akan mati, akan berkorban, akan menjadi hamba yang menderita. Dia akan memberikan nyawanya. Dan dialah Mesias. Itu diberitakan. Kenapa orang Yahudi kemudian menyeleksi, memisahkan, dan kemudian, ya istilahnya orang itu, kalau kita ngomong itu menyisikan gitu ya. Oh ini saya nggak mau, ini saya mau. Jadi waktu Yesus menyerahkan dirinya, dia dipakui kayu salib. Harusnya ahli Taurat orang Farisi itu jelas lihat, oh ini yang diomong oleh Yesaya. Oh ini yang dilihat oleh Yehezkiel, dilihat oleh Yeremia. Tapi mereka buta semua. Tuhan Yesus mengatakan, orang buta tuntun orang buta. Kamu ini orang buta nuntun orang buta. Kamu buta gimana? Kamu nuntun jemaatmu. Jadi seluruh bangsa Israel yang nggak bisa terima Tuhan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Ya betul. Kenapa? Ya pimpinan seperti itu. Oh, dia bukan Tuhan, dia menghujat Tuhan. Oh, Tuhan menghujat Tuhan. Aneh ini. Tuhan menghujat Tuhan. Loh, menuduh Tuhan, Tuhan menghujat Tuhan. Dia siapa? Dia Tuhan. Ya nggak bisa kita mau Tuhan menghujat dirinya sendiri. Nggak bisa. Itu yang ada. Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Doksologi tanpa safrologi nggak bisa. Nggak ada jalan pintas. Hidup kita ini nggak ada jalan pintas. Kalau kita mau pelayanan berhasil, kamu harus setia dalam perkara-perkara kecil, dalam tantangan, rintangan, penderitaan, dan banyak sekali kesulitan, kesusahan. Kamu harus tembus semuanya. Kenapa? Karena kita tahu, bukan masalah yang dihilangkan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Hadirat Kristus bersama dengan kita, itu mujizat yang mengalir selamanya. Jadi jangan tunggu, Tuhan ada perkara ini kesulitan. Tuhan, buka pintunya. Bukan, saudara. Tuhan suruh buka, enggak. Kamu jalani semuanya. Kamu di penjara, masuk penjara. Di situ Tuhan berikan kuasa pada kamu. Memuji-muji Tuhan, untuk kemudian menyaksikan kepada ini ya, narapidana yang lain, kamu saksikan Tuhan Yesus, mereka bertobat. Nah, itu rencana Tuhan. Setiap orang masuk penjara, orang-orang percaya itu, mereka tahu akan misi Tuhan. Nah, saya pun belum pernah masuk penjara. Tapi saya pelayanan penjara berkali-kali, sering sekali. Melihat orang-orang itu, banyak orang di penjara itu ingin keluar. Saya beritahu, kamu di penjara apa?
15 tahun, Pak. Kamu berapa? 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Kok lama sekali? Iya, Pak. Saya bunuh orang rampok. Dan setelah saya rampok, saya sadis, Pak. Kenapa sadis? Enggak kalau Saya kalian. bakar rumahnya, Pak. Ngomong gitu. Saya bakar rumahnya. Dan yang di rumah mati semuanya. Karena dia bakar. Ya, berarti yang mati, Pak. 4, Pak. Ya, untung kamu gak dihukum mati. Ya, hukumannya mati. Tapi karena kemudian hakimnya itu memberikan hukuman 25 tahun. Saya sudah dipotong 8 tahun. Terus apa kerinduan? Aduh, Pak. Saya pingin keluar. Kamu berapa? 60 berapa? 67 kan? Kamu tunggu 8 berapa? 67 tambah 8 itu berapa? 85. Kamu umur 85 keluar dari penjara. Mungkin anakmu, istrimu udah meninggal. Betul kan? Terus kamu keluar. Nggak ada saudara, nggak ada semua. Terus ngapain kamu? Ya, saya nggak pikir gitu, Pak. Jadi ada tujuan Tuhan 18 tahun kamu tuh ngapain? Nungguin terus ya, nungguin. Kapan saya keluar gitu? Ada rencana Tuhan. Saya beritahukan. Apa itu rencana Tuhan? Kamu diberi mandat oleh Tuhan. Pertobatanmu ceritakan. Terus kemudian hatimu berubah ceritakan. Dan beritakan itu sebagai benih Injil. Memberikan kasih kepada mereka. Jadi jangan mikir, oh nanti kalau keluar penjara saya akan melayani Tuhan. Enggak, di penjara kamu bisa melayani Tuhan. Dalam persekutuan kamu bisa melayani Tuhan. Dan kamu bisa menyaksikan itu. Aduh, saya nggak pernah pikir, Pak. Saya cuma mikir gimana supaya cepat keluar. Nggak usah. Seperti orang-orang dalam pembuangan 70 tahun. Tuhan katakan 70 tahun. Nggak bisa dikurangi, ditambah. Nggak bisa. 70 tahun, 70 tahun. Itu bagaimana? Ya kamu menjadi berkat di kota-kota di mana kamu dibuang oleh Tuhan. Yeremia ngomong seperti itu. Berkatilah kota-kota yang menghina kamu, yang melawan kamu. Berkatilah mereka. Kenapa? Karena kamu menyatakan Injil. Nah, saat-saat yang seperti itulah Injil itu akan berkobar, menyala luar biasa. Karena jiwa-jiwa ini sudah tidak ada harapan. Dan dia mengatakan, Pak, teman saya sudah mati. 2 orang. Di mana mati? Di penjara. Apa? Matinya kenapa? Bunuh diri, Pak. Dihukum seumur hidup, Pak. Artinya seumur hidup tahu ya. Kalau dia umur 70 tahun, ya 70 tahun lagi dia diumur. Kalau dia umur 40 tahun, ya 40 tahun. Jadi 80 tahun. Seumur hidup. Kalau hukuman mati, mati kan. Seumur hidup ya seumurmu. Seumur hidupmu. Kamu 70 tahun, ya 140 tahun. Putus asa dia. Akhirnya bunuh diri. Bunuh diri gimana bunuh diri? Kan makanan nggak mungkin bisa ambil. Enggak, Pak. Mereka beli obat tidur, beli obat sakit kepala, beli obat apa itu yang kayak obat-obat yang jantung gitu. Dimakan semua. Langsung jantungnya karena makan itu kan berhenti mati. Mati. Ya, saya pikir saya juga sering terbesit, Pak Agung. Mau bunuh diri. Hidup untuk apa ini? Nggak bisa. Hari ini kamu adalah biji mata Tuhan. Kamu ini biji mata Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Jadi di tempat terhina pun teratai itu tumbuh dan berbunga begitu bagus. Itu di lumpur yang kotor. Jadi jangan menghina di mana tempatmu berada. Tapi di mana ada Tuhan, dimanapun tempat, itu mulia semuanya. Itu kesempatan yang indah semuanya. Nah, saya nggak tahu sekarang dia udah keluar. Udah lama ya, udah belasan tahun yang lalu. Tapi waktu dia berkomitmen, terus dia melayani saya beberapa kali ke sana, wah dia giat melayani. Terus tanya macam-macam, terus saya berikan buku, saya berikan banyak hal gitu ya. Dan dia orang suka baca, kan dia orang pintar. Dia seorang bankir, seorang yang lulusan luar negeri lagi. Dan ya pokoknya dia ngalami perubahan hidup dan saya lihat, luar biasa ngalami. Dan dia menjadi pemimpin dan semuanya. Dan dia ngarahkan dan ada kelompok-kelompok kecil yang dia kemudian bimbing. Wah luar biasa. Dan waktu dia selesai, dia tetap melayani. Dia tahu dia sekarang ada di Batam atau ini. Ya. Nah mereka tetap udah berumur, tetap dia setia. Udah berapa, mungkin 70 tahun lebih waktu itu. Dan dia tetap melayani Tuhan, dia tetap setia. Nah ini dikatakan
Dia tahu betul di mana dia berada. Dan Yesus berada di mana untuk menolong kita. Di tempat yang paling menjijikkan. Di mana dosa kita itu harus dibereskan. Dia berada di sana. Ini pekerjaan yang luar biasa. Kenapa semua bangsa Yahudi menolak dia? Itu hina. Aduh, menjijikkan. Malu saya. Itu loh rajamu. Telanjang, berdarah-darah, kesakitan, menderita. Aduh, nanti lihat film Passion of Christ ya. Dan waktu Tuhan dipukul seperti ini, coba bayangin. 40 pukulan dengan minimal ada cambuknya 3. Jadi kalau itu 7, 3, 21. 40 kali 21. Berapa itu luka di tubuhnya dia? Nggak ada orang mampu melihat itu. Aduh, bukan hanya kasihan ya. Aduh, itu kita pun mungkin kalau lihat Tuhan Yesus seperti itu nggak tahan. Wong anak kita ditempeleng orang aja nggak tahan gitu kan. Ih, kurang ajar kamu, apalagi berdarah gitu. Kita marah gitu. Dan itu berdarah-darah seperti itu, aduh, nggak kebayang gitu. Nah, itulah tempat di mana kita melihat Kristus, keselamatan, hidup kekal, perubahan zaman, langit dan bumi yang baru. Itu di sana semua. Itu luar biasa sekali. Ya. Oke, ayat 27. Saya bacakan ya. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Jadi Yesus menjelaskan Yesus sendiri. Menjelaskan tentang dirinya sendiri. Lalu ia menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tentang dia yang ada di dalam seluruh dosa. Bukan cuma satu ayat dua, seluruh kitab suci. Setiap ayat, setiap arti, setiap mana, setiap kejadian, setiap peristiwa menunjuk kepada Kristus. Dan banyak orang yang tidak mau mendengar ini. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak belajar ini. Dan saya harapkan kalian semuanya belajar baik-baik. Ini adalah kekuatan planning kita, ini kekuatan tafsiran kita, ini kekuatan hidup kita, ini kekuatan iman kita, ini kekuatan pelayanan kita. Dan iblis paling takut kalau kita menyatakan Yesus adalah isi seluruh Alkitab. Tapi kalau kita mengawinkan ajaran lain, senang iblis. Menambahkan itu, wah senang iblis. Kenapa? Konconya kan. Hawa waktu jatuh dalam dosa, dia menambahkan. Jangan makan. Oh iya, jangan raba. Jangan lihat. Aduh, saya kepingin. Nah, di situ. Kejebak dengan kuasa bujuk rayu dari iblis. Hawa menambahkan keinginan-keinginannya. Gak boleh diraba. Berarti dia pengen raba. Nggak boleh dilihat. Berarti saya sering lihat. Eh, jangan curi. Lihat-lihat seperti itu. Lihat orang mandi, lihat pornografi, lihat macam-macam, lihat keindahan, lihat orang ganteng. Hati-hati. Kenapa? Karena kamu melihat, ingin. Karena kamu melihat kepengaruh pikiranmu. Jatuh. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini jelas kan? Jadi semua yang ada dalam seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Maleakhi, itu menulis tentang saya. Dari kitab-kitab Musa dan seluruh kitab Nabi. Dan kemudian di ayat 44-45 dikatakan Mazmur. Kitab Mazmur termasuk Mazmur Daud, Pengkhotbah, Ratapan, terus kemudian Amsal itu berbicara tentang siapa? Tentang dirinya. Wah, saudara ini luar biasa kan. Dan sampai sekarang ini yang saya pernah ikut berlangganan dan beli bukunya, penafsiran Kristus dalam seluruh kitab suci, itu belum selesai sampai sekarang. Kitab Daniel sudah selesai, Kejadian sudah selesai. Amsal saya belum. Ini katanya juga mau selesai. Terus Mazmur udah mau selesai. Jadi yang ngerjakan itu profesor-profesor teologi yang hatinya Kristusnya yang luar biasa. Dan kalau nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi rahasia kitab Mazmur, contoh ini ya, Mazmur pasal 1. Coba kita baca Mazmur pasal 1. Coba ini contoh aja. Mazmur 1 pasal 1. Ya, jalan yang benar dan jalan orang fasik. Kan semua kitab suci menuju pada dia.
Berbahagialah. Nah, kata berbahagia, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu, orang yang miskin di hadapan Allah. Itu kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang yang fasik. Siapa orang yang tidak pernah berjalan menurut nasihat orang fasik? Kita ikut, rasul-rasul ikut, Petrus juga ikut mengkhianati, menyangkali, Yudas mengkhianati, Thomas meragukan, semua jatuh dalam dosa. Siapa orang yang berbahagia, orang yang tidak berjalan menurut orang fasik? Yang sempurna, ya Yesus. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia kudus. Dia tidak bisa dicemari oleh apapun. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lu dia kan dengan orang berdosa, pemungut cukai, dengan pelacur, dia berkesedan. Bukan. Dia tidak pernah terpengaruh dengan mereka. Mereka mendapatkan Injil. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa yang merenungkan Taurat? Siapa yang menggenapi Taurat? Siapa yang menyempurnakan Taurat? Yaitu Yesus yang penuh dengan kasih. Kasih kegenapan hukum Taurat. Jadi ini menunjuk pada siapa? Waktu kita membaca ini, ya kita pikir, oh ini orang percaya, oh ini orang Israel, oh ini siapa, oh ini Daud. Bukan. Ini menunjuk kepada Kristus yang sempurna. Model contoh teladan yang sempurna. Kristus yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk dalam kumpulan orang fasik, berdosa, dan pencemooh. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tidak berkompromi dengan dosa, apapun. Dia tegak lurus dan tidak pernah tergerus dengan apapun. Dia setia, nggak pernah dia ada cacat celanya. Apa yang dikatakan di sini? Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbanyak berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini, hubungannya ada Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti pada menghasilkan buah. Siapa yang hidupnya seperti ini, Zul? Ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah contoh teladan sumber daripada Mazmur 1, Yeremia 17. Dan kemudian kekuatan hidup Kristus ini diberikan pada kita, saudara. Nah, maka Mazmur ini menjadi milik kita yang Tuhan berikan dan Tuhan tanamkan dalam diri kita. Tuhan anugerah pada kita. Mazmur, siapakah orang? Ya saya harusnya. Ya saya yang tidak berdiri, tidak duduk, tidak berkumpul dengan mereka. Kenapa saya tahu? Karena Kristus. Jadi saya melakukan jatuh bangun. Kristus sempurna. Jadi waktu saya jatuh, kemudian saya diingatkan, oh Yesus sempurna. Yesus enggak sempurna. Tolonglah aku. Ayo bangun lagi. Aku berikan kuasa padamu. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun. Kenapa? Ya kita jatuh bangun. Yesus nggak pernah jatuh bangun. Dia selalu tegak lurus. Jadi waktu kita jatuh bangun menjadi Mazmur 1, kita melihat siapa? Mazmur 1 yang sempurna dalam diri kita. Nah, itu cara nafsirkan gitu. Jadi selama ini waktu kamu dengar tafsiran, saya waktu dengar tafsiran Mazmur 1 ini, jarang sekali ada orang menafsirkan seperti itu. Oh, kita harus percaya kita itu seperti apa pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya secara dampaknya betul. Tapi siapa yang ditanam air yang selalu berbuah? Ya kita harus berbuah terus. Kita kadang-kadang berbuat dosa yang nggak benar gitu kan. Benci orang, marah seperti itu. Nah siapa yang mengalami kekudusan, kesempurnaan? Ya Tuhan Yesus. Jadi waktu saya menerima janji itu dan saya melakukannya, saya bersyukur kenapa? Karena ini dianugerahkan. Dosa saya disucikan, dikuduskan. Jatuh lagi, dikuduskan lagi. Jatuh lagi, dikuduskan. Sampai kapan? Sampai sempurna seperti Kristus. Serupa Kristus. Serupa engkau. Nah, baru ayat ini menjadi ayat yang betul-betul menjamin kita. Kenapa? Karena Mazmur 1 adalah Tuhan. Yesus sendiri. Nah, ini caranya ya. Jadi, dan banyak yang lain yang bisa dibukakan dalam pengertian yang luar biasa tentang bahwa model itu, anugerah itu sudah dianugerahkan pada kita. Dan kita mengalami kemenangan yang bukan hanya kemenangan
Ya, mungkin menang. Enggak, kamu sudah menang. Kamu umat pemenang. Kamu bukan pecundang, bukan orang yang kalah, bukan orang yang misalnya orang itu ketakutan. Enggak, kita orang yang bersuka cita dalam pertandingan iman yang pasti akan menang. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanding untuk kita, bukan kita sendiri. Dan pertandingan Tuhan selalu menang itu, yang selalu juara, nggak juara itu, Tuhan berikan pada kita. Jadi waktu kita ngalami semuanya, loh saya kalah Pak. Nggak bisa kalah. Kenapa kamu kalah? Ya kamu diberi kuasa untuk bangkit lagi. Kalah lagi, bangkit lagi. Kenapa? Karena kemenangan dalam Kristus. Jadi setiap kita itu menghadapi hidup kita, kesulitan, semua kesusahan, bahkan musibah bencana, kita punya iman apa? Saya umat Tuhan menang. Bukan saya menang, Tuhan kasih kemenangan. Jadi dalam kesulitan itu kita berdiri bersama dengan Tuhan. Tembok Yeriko ambruk, sungai dibelah, laut dibelah, orang buta tercelik. Nah itu semua kan janji Tuhan. Yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana kita ngalami jika kita nggak bisa punya harapan? Tulang-tulang sudah mati pun dibangkitkan Tuhan coba. Kita kurang percaya apa? Jadi kalau kita mati pun kita dibangkitkan Tuhan. Kalau kita semuanya, aduh Tuhan, saya nggak kuat gini. Terus kemudian saya disiksa, kemudian saya mati. Saya nggak pernah kecewa. Kenapa? Saya mati pun saya bangkit bersama dengan Dia dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi bukan hanya di dunia ini harapan kita. Oh, kita akan diselamatkan dalam kehidupan kita di sini. Enggak, keselamatan kita itu adalah kekal. Tidak dijamin oleh Tuhan. Ya, oke. Kita lihat Lukas 24 lagi ya. Lukas 24 ayat yang ke, coba ya. Kita lihat ayat 44. Ia berkata pada mereka, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu, yang sudah kuajarkan, sudah kukatakan bukan satu dua kali, berkali-kali. Yang sudah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Janji-janji ini sudah jelas. Aku akan bangkit. Udah beritahu kamu. Hari ketiga aku bangkit. Yakni bahwa harus digenapi seluruh isi kitab suci itu dan semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Kurang apa lagi gitu? Ya kurang ajar gitu kan. Kurang beriman, ragu-ragu. Dan sekarang jangan ragu-ragu. Jika kekuatan yang tidak bisa dikalahkan siapapun bersama dengan kita, apa yang kita kuatkan? Ya kita khawatir dengan diri kita sendiri. Ragu, nggak percaya, ya masih cemas, masih gelisah. Aduh Tuhan, masih sakit hati. Nah disitulah. Dan Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau. Roh Kudus akan menolong kamu, mengingatkan dosamu, membawa kamu dalam kebenaran, dan mengikuti semua apa yang aku katakan. Taat. Apa hasilnya? Berbuat terus. Kalah nggak? Nggak bisa. Jadi bagi kita orang Kristen, istilah kalah itu tidak ada dalam rumus orang Kristen. Tapi berjuang dalam kemenangan terus terus menuju pada sumber kemenangan. Nah itu. Jadi kita nggak pernah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini Gus, kita sudah lewat sedikit. Kita lihat pada kitab Ibrani ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Jadi zaman dulu kan, zamannya nabi-nabi, zamannya Abraham gitu kan, zamannya Nuh sama. Dikatakan Allah telah berulang kali, berkali-kali, berkali-kali, sering kali, diulang-ulang terus. Dalam semua cara, berbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan apa? Dengan perantara nabi-nabi. Mengingatkan kita, memberitahu kita, marahi kita. Maka pada zaman akhir ini, nah berarti zaman nabi-nabi sudah berhenti kan? Dan pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sempurna. Nggak ada nabi yang bisa sempurna seperti dia.
dengan perantara anaknya. Jadi seluruh fungsi kenabian nubuatan berhenti. Dan sekarang anaknya, nabi segala nabi, raja segala raja, imam segala imam. Nah, dia berada di sana. Berbicara kepada kita dengan pengantaran anaknya, perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah menjadikan alam semesta ini. Jadilah terang, jadilah burung, jadilah langit dan bumi, jadilah terang dan siang, jadilah segala binatang, jadilah manusia. Siapa yang melakukan ini? Tuhan Yesus. Allah berfirman, jadilah terang. Nah, yang berfirman siapa? Yang ngomong siapa? Yesus. Bapak menyerahkan pada Yesus, dikatakan, oleh dialah telah menjadikan alam semesta. Dan dijelaskan lagi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan tidak ada nabi yang punya seperti ini. Dan tidak ada satu nabi pun punya cahaya kemuliaan Allah. Tidak ada satu nabi pun punya gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, penebusan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Bapa yang maha kasih itu. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, ini luar biasa. Jadi kita lihat sekarang ya, nabi-nabi berbicara tentang dia, tunjuk pada dia. Dan setelah dia datang, adakah nabi yang bicara dengan dia lagi? Kan selesai. Jadi fungsi kenabian dalam perjalanan berhenti selesai dan ditutup dengan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Percayalah pada dia, ikutlah dia, dan dialah juru selamat Mesias itu. Ditutup dengan Yohanes Pembaptis kan. Setelah itu apa? Nggak ada nabi. Dan Yesus, nabinya nabi, nabi yang sempurna, imam yang sempurna, raja yang sempurna. Dia datang dan dia melakukan semua yang dikatakan nabi-nabi itu. Dia genapi satu-satu dan mati di kayu salib. Saya tanya sekarang, adakah imam lagi? Adakah nabi lagi? Adakah raja lagi? Nggak ada. Terus siapa nabi kita, imam kita, raja kita? Ya Tuhan Yesus. Pak, ini ada nabi baru, Pak. Nabinya siapa? Nabinya makmu gitu. Oh, itu nabinya engkongmu gitu. Nggak ada, Sir. Kenapa nggak ada? Karena sudah selesai semua yang dikatakan nabi, nubuatan sudah genap. Digenapi siapa? Tuhan Yesus. Terus muncul nabi lagi. Ya ngapain muncul nabi lagi? Muncul raja lagi. Ngapain muncul raja lagi? Oh, imam lagi ada. Ah, ngapain ada imam? Kan ini sempurna. Bisa ngerti nih ya? Jadi waktu Tuhan Yesus datang itu, dialah imam segala imam, nabi segala nabi, raja segala raja, hakim segala hakim, pemimpin segala pemimpin, penguasa segala penguasa. Dia berada. Ada nggak penguasa yang bisa menggantikan dia? Oh, ini ada nabi, Pak. Nabi apa? Oh, ini ada rasul, Pak. Rasul siapa? Rasul sudah berhenti. Nabi sudah berhenti. Dalam pengertian firman Tuhan ini ya, bukan fungsi kenabiannya, bukan fungsi kerasulannya, tapi status dan orang yang menjadi nabi sudah nggak ada. Maka kalau ada gereja kenabian, kerasulan gitu, dari mana mereka punya ajaran seperti itu? Sudah genap dalam Tuhan Yesus. Terus siapa yang kita lihat? Ya nabi kita Kristus, segala nabi. Raja kita Kristus, segala raja. Hakim kita Kristus, segala yang menghakimi adalah dia. Nggak ada yang lain. Pemimpin adalah Kristus, karena nggak ada pemimpin yang lain. Nah, ini fungsinya apa? Jadi seluruh apa yang ada dalam perjanjian lama menunjuk pada dia. Dalam perjanjian baru menyinarkan seluruh kegenapan pekerjaan Kristus. Jadi ngerti bedanya ya? Jadi perjanjian lama menunjuk pada Kristus, dikerjakan Kristus, selesai. Perjanjian baru apa? Membawa Kristus yang selesai ini kepada dunia ini. Itulah Injil terang kerajaan surga. Percayalah, dialah raja, dialah nabi, dialah imam, segala nabi, segala raja. Dan beritakan itu. Orang percaya, kuasa Tuhan bekerja. Mengubahkan hatinya percaya. Nggak percaya, ya berarti disingkirkan Tuhan.
ditunggu oleh Tuhan. Masa kesabaran sampai mati gak percaya, masuk dalam lautan api. Jadi pengabaran Injil itu menerima dan menolak. Nggak ada ya setengah menerima setengah nolak. Ya saya nolak, saya juga terima. Nggak ada netral. Menerima hidup bersama dengan Tuhan. Menolak hidup di luar Tuhan. Menerima diselamatkan. Tidak menerima dibinasakan. Yohanes 13, Yohanes 3:16 dikatakan barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Yang tidak percaya ya binasa. Betul. Yang tidak percaya mendapatkan murka Allah. Nah, itu ayatnya nggak pernah menjadi ayat hafalan kita. Kita senangnya begitu besar kasih Allah. Iya, kasihnya doang gitu. Oke, kita tutup ya dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan apa akibatnya? Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini karunia ya, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Dikaruniakan, dikasih, dianugerahkan. Supaya setiap orang yang percaya, nah ini kuncinya, percaya, beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, binasa. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang tidak masuk hidup kekal, yang tidak percaya gimana? Binasa. Ayat ini nggak pernah memberitakan tentang kebinasaan. Beritakan apa? Kasih, 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 kasih. Kamu nggak terima kasih, binasa. Harusnya diberitakan juga. Ayat 36. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Nah, ini lebih jelas lagi. Tetapi barang siapa yang tidak taat, tidak percaya dan melakukan itu ya, kepada anak, ia tidak akan melihat hidup yang kekal. Melainkan, apa dikatakan di sini? Murka Allah, kebinasaan ada di atasnya. Yohanes 3:16, binasa nggak pernah diomongin. Yohanes 3:36, murka nggak pernah diambil ayat ini. Jadi kita punya Injil itu, Injil yang jomplang, separuh cuma kasih, kasih, kasih. Binasa loh, akan masuk dalam murka Allah. Ya kita nggak pernah bicara. Ya, oke. Saya pikir hari ini pelajaran yang cukup ya. Nanti kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Kita istirahat sampai jam berapa ya? Jam jam 5 kurang 45 lah, ya. Kita masuk nanti